Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah, hari Jumat teman-teman ya. Jadi saya hanya mengingatkan buat sahabat-sahabat umat muslim, jangan lupa ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah hari ini membuat suasana kita, khususnya Indonesia, semakin menuju kedamaian dan semakin menuju kesuksesan. Salam sehat buat kita semua sahabat-sahabatku. Kita intro dulu. Baik, kita lanjut sahabat-sahabat. Pagi ini kita mau membahas tentang masih seputar ijazahnya Pak Jokowi. Dan baru hari ini saya dapat berita dari News TV, di mana ada seseorang yang katanya temannya satu kuliah dengan Pak Jokowi. Tidak ada masalah teman-teman ya. Intinya kita mau kejujuran dan hal-hal yang mendukung untuk benar tidak bahwasanya kita kuliah. Tentu pasti ada pendukung-pendukungnya, termasuk ya pembayaran uang kuliah, termasuk di mana KKN-nya, termasuk transkrip nilai, termasuk pada waktu kita mau ambil mata kuliah yang berapa SKS. Saya aja masih paham karena saya pertengahan jalan putus kuliah. Jadi saya tahu jurusan saya tahu fakultas saya. Ya, saya ulang ya, Fakultas FMIPA jurusan Fisika. Pada saat itu saya kuliah di IKIP dan sekarang namanya Unimed di Sumatera Utara. Saya tahu kan? Saya tahu ketua jurusan saya, almarhum Pak Sihite, Stambuk 89. Baik. Sekarang yang kita bahas bukan masalah itu teman-teman. Tapi di mana pada saat ini muncul berbagai isu yang katanya lah saya temannya Pak Jokowi. Saya rasa itu bagus. Tunjukkan. Dan kalau bisa data-data pendukung. Karena apa? Data-data pendukung ketika di tahun 2016 kalau tidak salah ya, ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan ketika ada reuni antar mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, apalagi satu jurusan dia, dan di situ jelas terang dikatakan bahwasanya Pak Kosmujo adalah dosen pembimbingnya. Atau kita ulang videonya supaya jangan gagal paham. Sebentar. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, di situ Pak Kusmujo tertawa, senyum, dan gak ada ngomong ya. Bahkan ada Pak Pratikno di situ sama satu lagi
Yan Tete kali ya. Saya nggak tahu, itu masih periode pertama ya teman-teman ya, ketika Pak Jokowi berkunjung di UGM, dan kemungkinan besar katanya itu adalah teman-teman alumninya. Yang penting intinya tadi Pak Kosmujo diberitahukan Pak Jokowi adalah dosen pembimbingnya ya di Fakultas Kehutanan jurusan titik-titik. Saya nggak perlu jelaskan. Jadi artinya teman-teman, ini adalah menjadi alasan kita bahwasannya sebenarnya ada apa sebenarnya. Dan lagi-lagi muncul lagi temannya Pak Jokowi mengatakan bahwasannya saya temannya Pak Jokowi. Tapi bagi saya atau anak Medan Bersuara itu bagus, makin memperkuat kondisi memang kalau benar Pak Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Tetapi kenapa data-data autentik atau yang ditunjukkan oleh temannya Pak Jokowi yang kita lihat nanti di video berikutnya itu lengkap loh, transkrip nilainya ada. Atau kita lihat dulu video yang saya ambil dari News TV. Sebentar teman-teman. Baik, sahabat-sahabat, tadi katanya adalah temannya Pak Jokowi. Baguslah. Bahkan ditunjukkan ijazah dan transkrip nilainya ya. Kalau begini kan aman, gak suasana gaduh. Padahal masyarakat hanya meminta ditunjukkan aja ijazahnya. Siapapun boleh mengaku temannya Pak Jokowi. Namun video kemarin tadi teman-teman, yang katanya Pak Jokowi ya mengatakan bahwasanya Pak Kosmujo adalah dosen pembimbingnya. Sementara Pak Kosmujo sesuai dengan telusuran Tempo, Kompas ya, Kompas, harian Kompas menyatakan bahwasanya Pak Kosmujo sampai dia pensiun, dia adalah asisten dosen. Belum bisa untuk memberikan, atau katakanlah belum bisa untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa karena dia masih asisten dosen. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismon. Terus gimana ceritanya ini? Memang cerita ini takkan ada habis-habisnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, ini menjadi bola panas buat ada partai yang terlalu terusik. Padahal Ibu Mega hanya mengatakan, ya kalau ada dengan logat Jawanya, ya ditunjukin aja. Selesai. Dan enggak dikatakan Ibu Mega ada nama, enggak juga ya, enggak ada. Ibu Mega hanya mengatakan, kalau memang ada ijazah kita, tunjukkan aja, habis perkara. Perkara lain itu menyusul. Tapi intinya, kalau memang kita adalah seorang mahasiswa UGM, kita tunjukin aja. Namun kita dengar ya apa yang dikatakan Ibu Mega bersama TV swasta yang memang kita selalu tampilkan. Sebentar teman-teman. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Jadi benar kan, Pak Ibu Mega nggak nyebutin nama. Ibu Mega hanya mengatakan gonjang ganjing perihal masalah ijazah. Ya kalau memang ada ijazah, kenapa nggak ditunjukin aja, selesai perkara. Selesai kan? Jadi akhirnya semua ikut angkat bicara. Kita nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi ya, nggak sebut. Tapi memang pasti sudah tahulah arah dan tujuannya. Jadi video tadi teman-teman itu adalah prolog untuk kita masuk ke poin yang paling penting. Kali ini bekerja sama dengan TV Kompas bersama narasumber Roy Suryo ketika mereka sudah dilakukan klarifikasi. Ada pemanggilan dari beberapa nama kepada kepolisian, Barreskrim atau Polda Metro Jaya. Apa yang saya tampilkan ini teman-teman menjadi penguat buat kita agar kita bisa mengerti apa yang terjadi saat ini ya, perihal tentang ijazah, karena kita tidak mau juga sesuatu kebohongan itu dikuatkan dengan kekuasaan dan tidak terbongkar. Kita mau semua hal yang memburukkan wajah negara Republik Indonesia di manca negara terbongkar dan terkikis habis.
termasuk perihal tentang pupu papa, termasuk tentang perlakuan-perlakuan korupsi yang sampai saat ini belum ada habis-habisnya. Tambang timah yang mungkin ada disebut Blok Medan, apa sudah selesai? Namun itu tetap kita pantau bersama Anak Medan Bersuara, bersama sahabat-sahabat para komentator, pembuat konten, serta para subscriber yang ada di konten masing-masing. Bersama masyarakat Republik Indonesia, kita dukung apa yang disebut Pak Prabowo untuk mencapai negara Indonesia emas. Namun semua itu perlu tantangan dan rintangan. Kita habiskan dulu kebohongan yang selama ini terbungkus rapi oleh kekuasaan. Namun apa yang dikatakan oleh Roy Suryo beserta teman-teman, di sini kita bahas dan kita kupas tuntas bersama Kompas TV. Sebentar teman-teman. Oke, tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Barreskrim itu betul. Itu dititipkan Oke, untuk nggak apa-apa. diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah yang seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu, atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli. Itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu. Dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu. Tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya. Kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu, yang dia menampilkan, membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun, itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi biar masyarakat melihat ini, jadi makanya saya datang, bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang, oh saatnya kritis banget mas, itu waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain termasuk podcast, kayak podcast Sentana kemarin, dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat, dan podcast-podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Oke. Jadi podcast ataupun katakanlah konten kreator seperti yang saya lakukan saat ini, yang memberikan upload video kepada sahabat-sahabat semua, terkhusus dan teristimewa para subscriber saya, bagi juga para pegiat media sosial, khususnya YouTube. Inilah yang menjadi pilar keempat pendukung demokrasi. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo tadi, di mana mereka dikenakan undang-undang ITE ya, perihal tentang pencemaran nama baik. Padahal coba kita lihat, ini adalah tampilan video, tampilan foto ya, ketika ada salah seorang kader partai yang mengupload video, yang mengupload foto, bahwasanya ini adalah ijazah asli. Coba lihat. Tapi justru kenapa kader partai ini tidak terangkat atau katakan tidak dipanggil, padahal dia membuat suasana makin gaduh. Ya, artinya dia memprovokasi orang, mengatakan bahwasanya ini adalah ijazah yang asli yang saya upload supaya kalian diam. Tapi justru ini makin membara terus. Makanya setiap kebohongan yang ditutup rapi oleh kekuatan apapun, seperti apa yang dikatakan oleh Slamet Ginting ketika dia menyamakan beberapa pendiri
atau katakanlah penguasa, pemimpin-pemimpin dulu yang berkuasa dengan kekuatan kekuasaannya, ketika dia melakukan kesalahan, gak ada yang berani mengungkit ataupun membuka fakta. Namun ketika dikala dia tidak berkuasa lagi, terbukalah tabir-tabir kebohongan tersebut. Jadi buat teman-teman, kita lanjut ya, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ketika diundang oleh TV Kompas atau Kompas TV. Kita lanjut. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi bagaimana respon Anda ketika kemarin adik ipar Jokowi kemudian membawa itu ke Barreskrim begitu, kemudian apakah Anda juga punya keyakinan kuat tentang apa yang sudah Anda katakan pada Oke, kita hormati semua. Jadi bahwa Pak Wahyudi atau siapa gitu namanya kemarin adik ipar atau adiknya Iriana itu bawa, meskipun itu agak lucu gitu. Artinya kan harusnya dia itu dipanggil gitu ya. Dipanggil kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditujukan ketika dia datang. Tapi oke lah, itu kita hormati semua. Kalau moga-moga tadi Barreskrim kemudian nanti dalam lapornya itu meneliti itu. Tapi menarik kemudian pendapat dari Prof. Hipnu juga gitu di Kompas beberapa waktu yang lalu, kalau kemudian itu nanti akan disandingkan atau harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Supaya jelas, ijazah itu harus tampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya berubah satu kalimat saja, misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan. Ya, pemeriksaan dari lab manapun kan jelas, misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan. Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu. Sehatnya kenapa? Gitu, atau Anda kurang sehat. Nah, situ jadi nanti terperinci. Harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa. Tinta setidaknya ada 5 tinta di situ. Tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama ya, oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dekan. Itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah, tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah, itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya masyarakat akan menilai ini pemeriksaan lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati lab 4 ya gitu, dan biarkan itu akan menjadi diskursus di masyarakat. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Roy Suryo tadi ya, memang itu harus terperinci, apalagi yang namanya digital forensik ya. Sama halnya seperti kita ketika kita melakukan check up. Mungkin dikatakan sakit, tentu ada sakit apa, misalnya asam urat sekian, atau sehat, pasti juga terperinci. Jadi itulah yang namanya digital forensik yang dilakukan oleh Kabareskrim Polri. Dan harus ada pembandingnya tim independen. Gak main-main, mantan Wakapolri juga angkat bicara perihal tentang ini. Kita dengar ya, supaya kita jangan gagal paham. Undang-undang ITE itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang. Jadi jangan kepingin memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Coba kalau dikaitkan undang-undang ITE, mau pasal berapa, 32, 35, mau 28. Menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah. Sederhana apa yang dikatakan oleh mantan Wakapolri ya, ketika diundang di channelnya Abraham Samad, mantan ketua KPK. Akhirnya semua angkat bicara, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat,
mulai dari pakar-pakar hukum, bahkan mantan pemimpin Indonesia, mantan pemimpin atau katakanlah mantan presiden. Tapi artinya teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, melalui konten atau upload video ini, ada satu sisi yang perlu kita lihat. Dikala ketika ada sahabat kita yang berkomentar, ya seperti apa yang saya katakan ya, siapapun boleh melakukan komentar di dalam konten saya ini. Karena undang-undang saja sudah menjamin, apalagi kita yang masih sedikit. Silakan, namun perlu juga saya beritahukan buat mereka yang memberikan komentar, terima kasih buat kalian. Bahkan kalian atau sahabat-sahabat sudah menyatakan biasalah untuk cari makan. Terima kasih ya. Semoga apa yang dikatakan oleh sahabat kita itu bisa menjadi sesuatu yang berbahagia, yang bisa saya manfaatkan. Namun intinya sahabat-sahabat, di balik semua itu, kita sudah sepakat melalui para komentator, konten kreator, melalui para channel-channel yang lain, buat teman-teman kita, para pendukung untuk mengawasi, memonitor, serta membongkar habis kebohongan. Itulah yang ada di benak pikiran kami dan hati kami. Kami gak punya sesuatu, tapi kami adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang punya empati agar kebohongan ini cepat-cepat bisa terbongkar. Karena kita tidak mau anak cucu kita akan terbelenggu oleh kebohongan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Jangan Anda kira, sahabat-sahabat kira, media asing tidak monitor ini. Bahkan OCCRP sudah memberikan keputusan bahwasanya 3 finalis pemimpin dunia yang paling terkorup, salah satunya ada di Indonesia. Saya nggak perlu sebut nama, pasti Anda semua tahu. Di akhir konten ini teman-teman, saya hanya bisa berharap semoga konten ini semakin besar dan semakin luas akibat efek komen, share, subscribe, dan like. Salam sehat buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.